Oke, baik, sudah terlihat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan yang seharusnya saya presentasikan minggu lalu, karena laptop saya masih ada beberapa kendala, jadi masih pakai laptop yang lama kemarin nih, Seninnya, dan materinya tuh tiba-tiba ada error. Jadi kalau misalnya laptopnya yang saya pinjam itu saya biarkan, tiba-tiba dia ngeklik Z gitu. Z. Jadi untuk ngetik bakal susah banget gitu. Jadi makanya saya pakai tunggu laptop ini beres baru saya bisa mulai. Nah, kalau kemarin kan study case ya, jadi beberapa kasus kita sudah pelajari dari suatu material, material seperti ini harus seperti apa, dan seterusnya. Nanti insya Allah kalau tidak ada berhalangan, memang minggu ini kan ada libur ya, Kamis libur kan, Jumatnya hari kejepit. Jadi nanti saya akan memberikan kuis untuk minggu depan, deadline-nya tuh Senin depan ya. Senin depan tuh kan tanggal 2 ya, sebentar saya cek kalender dulu. Ya, tanggal 2. Nah, Senin depan tanggal 2 deadline-nya, jadi nanti kuisnya tanggal 2. Saya siapkan mungkin tanggal 27 tanggal 28, jadi silakan dikerjakan dari rentang waktu tanggal tersebut sampai dengan tanggal 1. Kenapa saya berikan rentang? Karena saya nggak tahu sistem dari internet masing-masing teman-teman seperti apa, dan siapa tahu tiba-tiba ada masalah error atau segala macam, nanti bisa diminimalisir hal tersebut. Kan ini ada 9 ya, tapi yang datang baru berapa ini? 1, 2, ya baru 5. Nah itu kan jadi ada beberapa yang tidak datang. Jadi untuk meminimalisir untuk semuanya dapat mengisi ya, otomatis saya lakukan seperti itu. Dan soalnya ini adalah soalnya harus ngumpulin ya, upload atau foto, terus kemudian diupload di sistem tersebut. Tapi sebelumnya kalau misalnya jawabannya lebih dari 1 halaman, 2 halaman, ya nanti di combine dulu pakai Nitro ya, atau pakai di combine dulu ya. Kalau biasanya saya pakai Nitro. Teman-teman pakai apa kalau misalnya mau mengcombine jawaban? Di PDF kan nggak, Pak? Ya, di PDF kan gitu, atau di JPG, pokoknya dibuat sebisa mungkin filenya itu masuk gitu loh ya, satu PDF itu ya. Baik, Pak. Semoga tidak ada halangan atau masalah laptop, sinyal, gangguan segala macam. Terus penting memang kenapa di pelajaran awal itu tidak membahas masalah material. Jadi nanti kita akan bahas beberapa tema ya. Nanti setelah ini akan saya bahas beberapa hal seperti contohnya material properties atau ya properties of material. Jadi sifat-sifat material itu perlu diketahui. Basicnya apa? Basicnya mata kuliah di awal. Habis material properties kita lanjut ke ferrous metal and their alloy. Terus kemudian kita lanjut lagi ke bagian common non-ferrous metal, baru less common non-ferrous metal, baru ada semikonduktor, superkonduktor, magnetic materials, insulator dielectric, miscellaneous electrical materials, keramik, refractory and glasses, seperti itu. Jadi macam-macam nanti akan kita bahas setelah dari pertemuan 6 ini. Jadi 6 kita kan ujian pertemuan ke-8 ya, ujian UTS. Jadi kuisnya itu masuk ke minggu ke-7, ya minggu ke-7. Oke. Ya, nanti kita akan bahas beberapa hal seperti itu. Kita lanjutkan ke material selection basicnya atau dasarnya.
Kalau misalnya suara saya tidak kedengaran, tolong beritahu ya. Ini sudah di-record ya. Nah, ini adalah material selection, the basics. Jadi pertemuan sebelumnya itu harus menyerap pertemuan ke-6, yang ke-6, ini yang ke-5, jadi saya terputar kemarin. Dasar pemilihan material ya. Jadi dasar pemilihan material ini membahas mengenai selection strategi, terus kemudian material atribut, selection strategi, translation, atau apa namanya itu pengubahan atau transfernya itu gimana, strict attribute limits, ranking material indikasi, documentation, local condition. Baru ada material indikasi, how general are material indikasi, the selection procedure, computer aided selection, structural index, summary and conclusion, dan further reading. Jadi di sini teman-teman tahu kalau misalnya di chapter set out basic procedure for selection, jadi ada prosedur dasar untuk memilih suatu material ya. Establishing the link between material and function, jadi material terhadap fungsinya. Lagi-lagi memang kita dituntut untuk memilih suatu material berdasarkan fungsinya. Kalau misalnya kita tahu fungsinya untuk terhadap beban gesekan, otomatis kita harus tahu material apa yang cocok, ataukah besi cor apa yang cocok untuk material tersebut. Kan kita tahu, banyak material yang kita tahu seperti steel, baik itu low alloy, high alloy, terus kemudian ada besi cor itu apa aja? Besi cor tuang putih, besi cor kelabu, besi cor mampu tempa, kemudian ada besi cor kelabu dan seterusnya ya. Nah, cocoknya itu pakai material apa dengan sifat-sifat tertentu. Jadi kita nyocokin sifatnya material tersebut ke fungsi yang akan kita gunakan. Nah, bicara masalah fungsi, di fungsi translation giving itu ada constraint sama objective solution. Jadi constraint-nya bagaimana dan objective for selection-nya bagaimana. Terus kemudian disesuaikan terhadap material families, classes, member, families atau classes-nya itu kita bisa nyocokkan di ASME, terus kemudian materialnya itu ada di ASTM. Jadi American Society for Testing Materials itu jadi bukan hanya testing yang kita gunakan, tapi for materialnya itu kita harus tahu family-nya ST41, itu keluarganya IC berapa. Kan kalau misalnya kita tahu ya teman-teman ada IC ya. Nah, IC itu kan kita tahu cuma ada 4 angka, kadang ada 3 angka, ada hurufnya juga. Nah, itu family dari keluarga tersebut tuh kalau misalnya dikonvert ke ST ataupun ke simbol material lain, itu dia mendekati material yang mana. Kita harus tahu untuk klasifikasi dan juga membernya atau family-nya si material tersebut. Terus kemudian ada material attributes dan documentation. Material atributnya ini yang mendukung material tersebut itu apa? Dokumentasinya tersebut. Terus kemudian ada proses yang mewadahi hal tersebut, prosesnya itu pembuatannya, terus kemudian bagaimana preparasinya, bagaimana pemasangannya, baru nanti dari proses kita juga harus menyesuaikan terhadap bentuknya. Kalau misalnya bentuknya tidak sesuai, kita refractoring, kita harus perbaiki bentuknya. Terus kemudian atau remanufaktur, terus kemudian bentuk ini juga berdasarkan dari fungsinya. Kita lihat kalau misalnya fungsi untuk ini bentuknya nanti seperti apa. Sebagai ganjalan nanti bentuknya apakah harus rectangle atau oval atau dan sebagainya. Jadi disesuaikan dari hal tersebut. Sama kayak misalnya kita mau memasang gasket. Gasket itu kan bentuknya seperti ini. Jadi kayak misalnya pipa untuk apa namanya itu? Supaya antar pipa itu dihubungkan sama flank kan kita butuh gasket kan. Nah, gasket ini kan nanti di lubang-lubang ini kan diisi sama rivet atau more baut ya. More bautnya ini terbuat dari material apakah dia harus dari polimer biasa ataukah dia polimer khusus, seperti kalau misalnya dia harus pakai PP, polipropilen, ataupun pakai HDPE dan seterusnya. Kita harus tentukan itu, baru kemudian apakah kita harus menggunakan gasket yang lebih solid bentuknya atau gasket keramik. Kita harus tentukan seperti itu dia.
bentuknya. Baru kemudian prosesnya untuk pemasangan ataupun pembuatannya bagaimana. Kalau misalnya tidak cocok ini ya kita prosesnya kita ubah bentuknya, shape-nya. Oh, gas ketensioner sana cuma ada 5, di sini ada 6, otomatis ada 1 lubang yang tidak digunakan. The task of selection state in 2 lines is that of identifying the desired attribute profile and then comparing this with those of real engineering materials to find the best match. Jadi kita memang layaknya suka membanding-bandingkan ya. Kalau misalnya di dalam hidup kita misalnya siapa di sini? David Gabriel dibandingkan sama David Gabriel punya adik atau punya kakak? Punya, Pak. Punya kakak? Punya adik juga, Pak. Oh, punya adik juga. Nah, misalnya David Gabriel dibandingkan sama kakaknya sama orang tuanya, ya kan? Misalnya David Gabriel dibandingkan sama kakaknya, terus kemudian dibandingkan juga sama adiknya. David Gabriel punya IPK misalnya 3,4, nilainya selalu 10 waktu metriknya waktu pas SMP. Tapi adiknya dapat nilai 7 atau 6. Si adik ini kan akan dibandingkan sama David Gabriel ataupun kakak-kakaknya. Dan perbandingan tersebut itu kalau misalnya manusia itu wajar. Tapi kan masuk punya hati. Nah, di material tersebut juga bisa dibanding-bandingkan untuk mendapatkan yang lebih tepat. Misalnya siapa ini yang cocok untuk bertanggung jawab menjaga rumah? Oh, ternyata si A ini adiknya ini bertanggung jawab meskipun nilai jelek. Oh, David Gabriel ini contoh ya. Contoh kurang setengah-setengah bertanggung jawab, kadang hilang kan. Kalau kakaknya ini hilang betulan ya misalnya gitu. Suka hilang ya. Jalan keluar misalnya sama temannya. Nah, jadi yang dipakai adalah si adiknya untuk memberikan kunci rumah dari orang tuanya. Jadi perbandingan untuk menentukan material yang terbaik itu penting ya. Jadi misalnya kita jangan menggunakan dapat kesimpulan oh material ini yang terbaik, tapi kita harus membandingkannya dulu. Sama seperti tugas akhir, kita membuat beberapa variasi 1, variasi 2, variasi 3, variasi 4, 6, 7. Why kita buat variasi? Untuk menemukan kualitas atau material yang terbaik dari beberapa variasi yang sudah kita buat. Gitu. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Ingat kelipatannya minimal 3 atau lebih. Kalau misalnya lebih banyak 12, 24 oh makin bagus gitu. Jadi kita tentukan space-nya itu lebih besar untuk dapat hasil yang terbaik. Seperti itu ya. Jadi seorang engineer memang wajar dia membanding-bandingkan material. Orang saja dibandingkan apalagi material gitu kan. Terus kemudian atribut profile dari sifat mekaniknya, terus kemudian dari karakterisasinya itu harus dibandingkan atau harus ditelusuri untuk menentukan material yang tepat. Dasarnya ya, membandingkan sama mengidentifikasi dari profil material tersebut. Nah ini misalnya gini ya, universe kan kita anggaplah keseluruhan itu namanya di sini. Oh ini. Nah, ini namanya material ya. Ada material yang harus kita tentukan gitu. Terus kemudian family-nya. Nah, family-nya itu apa aja? Ada keramik, ada gelas, ada metal, polimer, elastomer, hybrid, semacam. Bedanya polimer sama elastomer apa, Pak? Kalau misalnya polimer dia bentuknya seperti jadi tidak memiliki bentuk yang pasti dan dia lebih susah untuk dicetak daripada polimer. Seperti itu. Nah, terus kemudian keramik ya. Keramik ini tahu ya, kayak misalnya tegel itu masuk keramik, dindingnya keramik, semua batuan-batuan yang ada di bumi ini termasuk keramik gitu. Intinya keramik sama metal lebih getas mana? Keramik ya. Itu yang harus diketahui. Nah, misalnya kita ambil salah contoh di sini adalah metal ya. Terus kemudian metal tersebut kelasnya ada apa aja? Ada baja, ada paduan Cu, paduan Al, paduan titanium, paduan nikel, paduan zinc, ya kan? Zn. Nah, terus kemudian dari paduan Al ini kita ambil subclass-nya. Subclass-nya itu apa aja? Kan kita sudah tahu ya kalau misalnya subclass itu dimulai dari angka pertamanya. Angka keduanya menentukan karbon ataupun komposisi yang lain. Subclass 100 ya apa 200 apa 300 masuk apa 4 apa. Kalau misalnya 2 itu kan paduan dari Al plus Zn atau Cal plus Cu. Cu-nya berapa persen nanti ditentukan dari 2 digit terakhir di belakang ini. Terus kemudian ada
Saya pakai ini deh. Nah, laser pointnya kelihatan ya. 6.000. Kalau misalnya kita ambil 6.000 contohnya. Nah, 6.000 ini ada 6013, 6060, 6061, 6063, 60AQ2, 61 51, 64, 63. Ya, jadi macam-macam material yang dipilih gitu untuk dapat dibanding-bandingkan sehingga dapat yang terbaik. Nah, misalnya kita dari situ kita ambil aja 6061. Nah, kita tahu aluminium 6061 itu density-nya bagaimana, mechanical properties-nya bagaimana, thermal properties-nya bagaimana, electrical properties bagaimana, optical properties-nya bagaimana, corrosion properties bagaimana, dokumentasinya apa, spesifik sama general. Spesifiknya artinya kualitasnya, secara general secara umumnya. Secara umumnya itu sebagaimana, apakah dia kuat, tangguh, atau spesifiknya bagaimana kekuatannya. Baru ada material report. Jadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga material tersebut atau sepak terjangnya material tersebut juga harus tahu, oh ini mudah rusak, oh ini enggak. Nah, itu juga harus penting dimiliki informasinya. Inilah tahapan ketika kita memilih suatu material yang tepat untuk sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Oke, sebentar ya, saya pause dulu. Anak saya bangun. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi inilah tahapan-tahapan dasar ketika kita memilih suatu material. Jadi nggak langsung, wah misalnya di lapangan kita menemukan ada orang yang menentukan langsung, wah materialnya harus terbuat dari ini. Nanti kita tanya, dasar pemilihannya bagaimana Pak? Kok Bapak langsung ngomong kayak gitu? Nah, kita jelaskan pemilihan material itu seperti ini Pak. Kita harus tahu nih materialnya bagaimana, terus kemudian family-nya bagaimana, kelasnya bagaimana, subclass-nya bagaimana, membernya bagaimana, baru dari member tersebut, kemudian kita pilih itu salah satu materialnya, kita harus tahu density-nya, mechanical properties-nya, thermalnya, electrical properties, optical properties, corrosion properties, dan seterusnya. Kita harus tahu seperti itu Pak. Kalau misalnya Bapak cuma menyebutkan ini lebih baik, ya saya tidak menjamin dasar Bapak itu lebih bagus daripada dasar saya gitu. Sakit hati kan nanti kalau misalnya ngomong kayak gitu ya. Tapi ya gitu kalau di kerjaan saya bingung juga kadang-kadang statement yang menjatuhkan sama statement yang bagus tuh bagaimana. Saya juga dulu pernah kayak gitu waktu pas zaman kerja di BUMN, ada perdebatan sedikit mengenai apa namanya tuh vendor. Jadi vendor A, B, C. Nah, si apa namanya tuh tender itu kan dipilih oleh permintaan engineering sebenarnya. Di mana engineering ini meminta ke bagian procurement untuk mendatangkan vendor tersebut. Tapi untuk penentuan vendornya atau ketok palu vendornya itu juga harus ada yang namanya pemangku kebijakan. Saya lupa namanya Pak. Kalau Ahok tuh kerjaan jobnya apa sekarang? Saya lupa. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Terutama Halo? Ada yang tahu? bukannya kalau nggak salah Pak, direktur utama Pak Pertamina. Nah, bukan di rootnya, tapi apa sih namanya? GO.
Bukan, pemangku kebijakan tuh apa sih ini? Jabatannya Ahok apa sih? Di Google. Pengawas Pak kalau nggak salah Pak. Ya, pengawas namanya itu apa ya? Komisaris, astagfirullahaladzim. Nah, komisaris utama kan ada komisaris di bawah-bawahnya. Nah, komisaris itu juga menentukan ada haknya, ada hak dan kewajiban lah. Saya juga bingung hak kewajiban bedanya gimana. Intinya adalah dia berhak menentukan vendor mana yang disetujui dan diketok palu sehingga perusahaan akan membayar vendor tersebut sesuai dengan kontraknya. Nah, waktu pas itu ada vendor yang menurut komisaris tuh bagus gitu kan, kayak kenal gitu. Jadi kalau misalnya dia datang tuh langsung, weh bro, tapi anak muda kayak anak baru seperti saya kan taunya hahu-hahu doang kan, oh iya ini bagus gini, oh jelasnya bagus. Ternyata ada vendor datang, entah kenapa vendor tersebut yang saya datangkan ini langsung dilempar gitu ya sama komisaris. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi kisruh di BUMN. Kenapa Pak ini kan bagus materialnya? Oh udahlah, ini juga datanya ini. Coba kamu cek ini mana lebih bagus. Nah itu pasti dimentahkan sama komisaris yang notabene memang dia udah lebih lama di situ. Nah memang kalau misalnya teman-teman mau kerjaan cuma ngawasin kayak anggota DPR tuh jadilah komisaris di perusahaan BUMN. Itu memang tanggung jawabnya besar, dia harus buat laporan segala macam. Tapi kalau menurut visual saya, dia yang paling pulang kerjanya paling cepat, paling datangnya paling lama. Itu yang di pusat gitu Jakarta, adikarya kayak gitu di divisi EPC. Jadi ya kalau misalnya ngelihat 3 orang komisaris itu, buset kerjanya ngapain aja sih itu? Pergi sana, pergi sini. Ya kadang di cuma ngerjain laporan, habis itu udah gitu. Kita capek-capek ngerjain ini, dipental. Gitu. Itu yang kadang-kadang bikin agak gimana gitu. Yang tua-tua itu yang memiliki wewenang. The universe, kita lanjut ke universe of material divided into family, class, subclass, and member. Each member is categorized by set attribute its properties. Ya, jadi sifatnya. Semua hal tersebut nanti kita harus tahu sifatnya. Jadi jadi kita nggak boleh belajar dari cuma tahap membernya doang. Tapi dan juga atribut kan yang dipelajari di tahap awal kan membernya, terus kemudian atribut. Tapi kita juga harus tahu family-nya, class-nya bagaimana pemilihannya, subclass-nya bagaimana pemilihannya. Kita harus tahu hal-hal tersebut. Ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Tahapannya jangan sampai salah. Oke, terus kemudian ada selection strategi. Bagaimana cara strategi pemilihannya? Pertama ada suatu pemilik karya mobil keluarga, di mana mobil selection engine itu screening, ranking, documentation. Screening itu bagaimana bodinya, bagaimana tampilannya, terus kemudian bagaimana mesinnya, kan semua ada di katalog atau di brosur kalau misalnya kita lihat. Terus kemudian kita harus tahu juga, mesti harus tahu sih, tapi rankingnya di dunia bagaimana, apakah dia dia adalah tipe mobil keluarga yang kuat ataukah mobil keluarga yang sesuai dengan budget saya, bagaimana dengan dokumentasinya, dokumentasi hasil dari performance-nya, bagaimana orang-orang yang telah memakainya, kita harus cari tahu seperti itu kan. Baru di desire features-nya itu kita harus lihat juga apakah dia sudah menggunakan radio di dalamnya kan, siapa tahu masih pakai walkie-talkie. Ya mungkin sekarang semua mobil ya pasti pakai radio, ada radio atau mungkin ada GPS yang zaman sekarang setiap mobil tuh, mobil-mobil terbaru yang mahal pasti ada GPS sendiri di mobilnya. Terus kemudian constraint dan objektif harus penting ya. Car datanya, record dan features and ekonomi kita harus sesuaikan dengan budget atau tidak. Kalau misalnya teman-teman Sultan ya tinggal pilih aja kan. Mid-size family sedan misalnya, mid-size family sedan tuh ada minimal 4 door, gas fuel-nya bagaimana, bahan bakarnya, apakah dia lebih cocok dengan Pertalite ataukah dia lebih cocok dengan apa yang paling mahal itu ya, habis bensin, Pertalite
Eh, kok tiba-tiba saya keseringan pakai Pertalite ya. Jadi jarang pakai yang lebih tinggi itu apa ya, agak mahal. Nah, itu saya jarang. Pertamax, Pak. Oh ya, Pertamax ya. Pertamax tuh ada lebih lagi ya, Pertamax turbo ya. Nah, itu saya pernah gitu. Nah, apakah dia lebih cocok yang mana mobil tersebut ya kan? Apakah dia solar kan? Nah, disesuaikan dengan. Terus kemudian bagaimana horsepower-nya? Berapa cc kan, kalau misalnya kita Indonesia selalu ngomongnya cc kan, apakah dia masuk 3000 cc atau ke 1100 ya kan. Kita harus juga lowest cost of ownership, harga terendah untuk dari pemiliknya itu bagaimana, baru final section. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih suatu material, dan juga contohnya aja family car ini ya. Family car ini dari budget, dari performance yang mobil itu, dari berapa cc. Kalau misalnya cc-nya 3000 kan otomatis dia menggunakan bahan bakar juga besar kan. Terus kemudian dia juga memiliki tabung penyimpanan bensin yang besar juga. Tarikannya juga bagus. Apakah cocok untuk di daerah perkotaan? Apakah cocok untuk saya yang selalu berpindah-pindah keluar kota gitu? Nah, itu ditentukan oleh pilihan Anda sendiri. Kalau misalnya cenderung lebih di dalam kota yang jalannya notabene lurus-lurus aja, tidak terlalu butuh jarak yang jauh, ya kita pakainya mobil sedan family aja yang biasa seperti Innova ataupun Avanza, Xenia dan seterusnya. Disesuaikan dengan budget. Kalau misalnya kita budgetnya 200-an, ya kita beli yang di bawah 200-an, ya kan? Atau mungkin beli yang second atau beli yang baru. Dan beli baru sama second itu kan juga pilihan. Kalau misalnya kita mau beli baru, apakah nanti kalau misalnya niatnya nanti dokumentasinya bagaimana, mau dijual lagi ataukah mau tetap jadi permanen gitu kan, tergantung dari pilihan masing-masing. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, bukan hanya dari mesin baru, tapi juga dari ekonomi, feature-nya, rankingnya, bagaimana, screening-nya, bodinya bagus nggak ini, apakah body terus ini akan booming di beberapa tahun ke depan, ya kita lihat. Ya kan, banyak mobil baru yang keluar di tahun 2019 dan juga 2020 ini, ada Expander, ada macam-macam mobil yang lain. Make, model, price, dimension, fuel type, fuel consumption, CO2 rating, cost ownership, dan sampel yang lain. Itu jadi beberapa bahan yang harus dipertimbangkan untuk sebelum memilih mobil keluarga. Required features constant, they are used to screen out unstable car, the survivor ranking ownership. Jadi tergantung nanti dari ownership-nya lagi itu siapa. Jadi misalnya gini, siapa namanya, David Gabriel sama Nicholas. Menurut David Gabriel, kalau misalnya dengan budgetnya masing-masing sama, tapi selera berbeda kan. Misalnya David Gabriel, gue lebih budgetnya sama Nicholas tuh 300 juta. Pengennya beli Expander gitu. Nah, si David Gabriel ini, wah lebih baik gue beli yang second dong. Oh, Nicholas Rivaldo ini bilangnya, oh lebih bagus yang baru dong. Nggak ada lecetnya, nggak ada apanya, masih tampilan lebih oke. Terus habis itu, kan pilihan. Bedanya bisa berapa ya? Bedanya bisa 50 juta gitu. Terus mungkin David Gabriel, oh 50 jutanya bisa buat saya sama keluarga saya ini buat jalan-jalan ke Jakarta atau kemana gitu. Itu adalah pilihan. Jadi tergantung memang depends on ownership-nya. Jadi mau pilih yang mana. Seperti itu ya. Nah, material. Dari suatu material, visor for helmet, design requirement, constraint, objective, ini polisi ya misalnya. Mask for protective person from other objective from outside. Entah itu lemparan, tumbukan, ada pisau lah, batu, segala macam. Dia bisa melindungi. Tapi kalau misalnya dicaci maki ya nggak bisa ini melindungi. Transparent, ability to be mode as dark as possible. Selection engineering-nya ya screening, ranking, documentation sama. Di screening bagaimana itu dari desainnya, materialnya, rankingnya, materialnya ranking berapa, apakah dari yang ini yang terbaik atau yang paling murah. Kan kalau misalnya kita beli material kan selalu kita diberikan pilihan kan. Sama kayak misalnya kita beli pipa mau yang mana, pipa Rucika yang
abu-abu atau yang putih yang tipis. Dilihat dari fungsinya, ujung-ujungnya itu kembali ke fungsi atau rankingnya. Oh, pipa yang tebal ini memang kuat, mahal harganya. Oh, ini pipa yang tipis, murah harganya. Kita balik lagi namanya ke fungsi dan juga ownership-nya. Berapa sih modal kita atau berapa sih yang kita mampu? Ya kan? Material attributes, documentation. Baru di sini dari material attributes itu apa aja? Density, price, modulus, strength, fracture toughness, thermal properties, optical properties, thermal properties, process compatibility, and other example. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan untuk membuat suatu helmet untuk pelindungan. Design requirements are first expressed as constraint and objective constraint are used for screening and survivors are ranked by objective as per as material index. Kenapa nggak kita pakai kenapa polisi itu nggak pakai helm SNI aja, itu helm motor gitu kan, lebih aman, lebih ada apa namanya, ada busa-busanya, lebih kuat, lebih tebal. Kenapa harus pakai ini? Ada face shield-nya, terus kemudian ada belakangnya juga ada bagian pelindung. Ini fungsinya buat apa sih? Untuk menghindari bacokan atau gimana? Kan semua itu ada tujuannya. Harus terbuat dari material apa nih? Oh, materialnya sudah bisa mewakili. Pasti kalau misalnya Indonesia ya, kita cari material yang murah dan juga kualitasnya bagus. Pasti itu nomor satu ya. Semua orang pasti gitu. Kualitas nomor satu, kuat, tangguh, segala macam, tapi paling murah ya kan. Semua tuh pasti kayak gitu. Nah, yang paling murah tuh, misalnya dikasih materialnya, ini terbuat dari polimer ataupun kawat. Oh, ternyata terlalu berat. Dapat menimbulkan iritasi pada leher segala macam. Jadi evaluasi, jadi dokumentasi itu. Seperti itu. Nah, ini adalah strategi for material selection sama seperti minggu lalu ya. Jadi transfer design requirement all materials, express, function, constraint, objective, free variable, screen using constraint, eliminate material that cannot do job, ranking objective, find the screen materials that do the job best. Ya, seperti itu. Terus kemudian seek documentation, cari dokumentasi, terus ada family story, top ranking kandidat. Jadi kita harus mencari material tersebut, track recordnya bagaimana kalau misalnya digunakan untuk sebagai fungsi ini, bagaimana track recordnya bila dia dikombinasikan dengan material ini, bagaimana track recordnya dari perusahaan yang membuat itu, kita harus cari tahu juga. Kalau misalnya memang agak susah ya untuk mencari track record dari suatu material atau penyedia material tersebut, misalnya Krakatau ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang lain pembuat besi baja. Wah, material ini ST41 dari PTA. Terus kemudian ada juga ST41 dari PTB, itu berbeda nilainya. Berbeda nilainya, tapi sama standarnya itu pasti ada. Bagaimana ya kualitasnya, bagaimana treatmentnya yang dilakukan, heat treatmentnya, berapa temperaturnya, berapa cold working yang digunakan, berapa beban proses formingnya yang diberikan, itu juga harus diperhitungkan. Tapi ya hal-hal kayak terima tersebut tidak mudah untuk didapatkan, tidak mudah untuk didapatkan atau diminta ke perusahaan. Pak, ini material ini sudah melalui proses apa aja sebelum ini? Oh, ini sudah dilakukan, pasti dibuatnya, oh ini sudah bagus Pak, ini yang terbaik, sesuai dengan standar ini. Dia nggak akan cerita masalah, oh ini sudah di treatment seperti ini sudah di proses seperti ini. Nggak akan cerita seperti itu. Dia akan cerita keunggulan saja, itu orang marketing kan. Tapi kalau misalnya ngomong ke engineeringnya, baru dia buka-bukaan. Oh dia pernah kayak gini, fungsinya buat apa, kayak gini. Engineering pun kita harus nyari yang pintar, maksudnya kita harus nebak-nebak, oh ini engineering kurang pintar nih, ini engineeringnya, head engineering ini pasti tahu ini tentang ini. Nah kayak gitu-gitu. Misalnya ya teman-teman, ini kan kita jarang nih, belum ada, teman-teman kan belum ada ikut sudah eksklusi misalnya, tapi di KP nanti, ini udah KP belum ya? Atau lagi KP? David Gabriel lagi KP belum ya? Sudah KP, Pak. Hah? Sudah KP. Oh, sudah KP, Pak. Nah, misalnya David Gabriel pernah dapat ke gigi seperti ini kan, misalnya mau asistensi sama pembimbing satu ya, Pak, pertama di KP. Terus kemudian, oh ternyata dibilang kayak gini, David Gabriel merasa kurang puas dengan pembimbing utamanya nih, coba. Terus kemudian David Gabriel mencoba
bertanya dengan engineering yang lain. Pak, ini gimana? Oh, ternyata lebih nyambung sama engineering yang ini. Nah, ada yang seperti itu nggak? Pernah Pak. Iya. Pernah. Nah, kayak gitu kan pemilihan juga, kita memilih orang itu juga harus sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya kita asistensi untuk menjelaskan fungsi-fungsi ini yang kita harus dapat jawabannya. Kita harus pilih orang yang tepat. Kadang memang yang banyak ditemukan adalah hit dari engineering itu malah nggak paham masalah yang detail. Kenapa? Karena hit engineering itu lebih berfokus kepada sifatnya administrasi, strategi penyelesaian, laporan, itu akan bersifat seperti itu. Kalau misalnya betul-betul pure engineering, dia nggak akan susah, jarang dia mau jadi head, jarang saya ketemu ya jadi head itu. Sama seperti di perusahaan yang saya yang pintar itu, dia nggak mau jadi ini, nggak mau jadi project manager, nggak mau dia. Oh, sudah mau dicalonkan, dia kerjanya juga ini kan santai. Tapi kalau misalnya tanya ini nyambung dia, oh ini kayak ini deh, ini editnya kayak gini. Tapi kalau hitnya yang disuruh nggak paham dia. Itu sering kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketuanya ada masalah sini kan, si yang paham engineering itu dipanggil ngomong sama Cina aja kayak gimana. Oh bisa. Nah, debat dia situ. Nah, itu yang mantap. Kalau hitnya hau-hau. Ada yang kayak gitu. Karena kenapa hitnya itu pertama teknik sipil ya. Teknik sipil, terus kemudian ada kerusakan pada turbin. Dia nggak paham dia performance turbin, bagaimana cara menghitungnya. Bagaimana caranya itu ya jelas. Karena dia background-nya adalah teknik sipilnya, nggak ngerti dia masalah itu. Tapi kalau misalnya masalah fondasi, perhitungan sipil yang lainnya, oh dia paham. Tapi setelah untuk turbin itu di performance test, boiler itu di startup boiler, wah dia nggak bisa apa-apa kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti pasti bakal ketemu hal tersebut, dan teman-teman pandai-pandailah membuat sikap sesuai dengan kondisi teman-teman nanti, seperti itu ya. Entah itu di perusahaan A, B, atau C, pokoknya sikap teman-teman menentukan kualitas kerja ya. The format step, translation, screening, ranking, documentation. Sama seperti ini, memilih material juga harus tepat. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan ya, kesalahan pemilihan. Pak, Bapak pernah melakukan kesalahan pemilihan? Pernah. Nggak mungkin saya nggak pernah. Saya pernah buat kerusakan di bagian pipa. Saya lupa dari apa namanya itu, dari sampling rack mau ke main steam, ke drum steam, kayak tempat ngerebus air sebelum jadi uap gitu. Itu ada kesalahan saya salah membuat lining, lainnya pipa itu saya salah masuk. Saya ditegur sama orang konsultan ya. Konsultan tuh pilihan dari PLN untuk mengecek yang saya buat gitu. Oh ini salah nih, ada buku kontraknya, ada pipanya. Oke, mohon maaf, saya akan betulkan. Ya, kita betulkan. Kita secara profesional, kalau misalnya kita salah, kita ngomong, oke Pak, mohon maaf, salah. Masalah dia ngata-ngatain ya bodo amat. Pokoknya kerjaan selesai, dan kita selalu update masalah tersebut. Tapi kalau misalnya bahas masalah standar, wah mati. mereka nggak ngerti 11. Ini kenapa harus pipa yang dialiri oleh asam klorida atau HCl, kenapa pressure gauge-nya atau indikator untuk tekanan pipanya itu harus ada oli di bawahnya. Nggak boleh nggak ada oli. Kenapa? Karena kalau misalnya asamnya itu masuk ke barnya, itu jarumnya itu akan terkorosif. Jarumnya terkorosif, bocor, jadi pressure gauge-nya nggak akan berfungsi. Jadi harus ada oli di situ, di mana masa jenisnya oli dengan kita bahasnya oli lah, ngomongnya oli, tapi sebenarnya saya lupa itu oli atau enggak, karena memang dia hampir seperti minyak, cuman katanya bukan minyak gitu, saya belum tahu itu jelasnya. Nah, masih jenisnya berbeda, sama kayak air sama minyak itu kan nggak akan menyatu. Nah, kayak gitu juga cara buatnya. Jadi kalau misalnya mau menggerakkan si pressure gauge-nya itu, pressure gauge tahu ya, yang selalu menunjukkan berapa tekanannya, tahu ya teman-teman ya, pernah lihat lah ya. Nah, itu sebelum dia ada air dalam masuk, kita ganjel dengan namanya oli. Nah, oli ini akan tekan terus memutar bagian jarum tersebut. Nggak akan rusak nanti. Kalau misalnya dibuat polosan ya
tanpa ada oli, jadi khusus pressure gauge-nya. Nanti rusak gitu, itu bahaya. Orang peserta nggak tahu gitu. Cuman saya sama Jaser aja tuh. Jadi Jaser sama saya ketawa aja, oh nggak paham ini orang. Meskipun orang tua ya, saya ketawai gitu. Gitu. Kalau sudah kerja mau orang tua atau apa, kalau salah ya salah gitu. Itu kurangnya dari dosen ini ya. Kadang-kadang sifatnya emang keselin dan bikin stres gitu. Kalau misalnya kerja segala macam, ya kayak gitu ya. Karena saya produk hasil lapangan, jadi rada-rada gitu. Semoga sudah semakin lambat laun mengajar, sifat kayak gitu hilang. Oke. Suka nyalahin yang salah gitu. Nah ya, translating design requirement atau syarat dari suatu perubahan desain atau hal tersebut. Function, constraint, objective, free variable itu penting. Di mana di function, what do the components do? Kita harus tahu fungsi, apa yang bisa komponen lakukan. Terus kemudian ada constraint, what non-negotiable condition must be met, what negotiable but desirable condition must be met. Bagaimana bertemu, bagaimana negotiable atau negosiasi, tidak bukan dengan kondisinya harus bertemu bagaimana. Objective, what is to be maximized or minimized, the objective misalnya dari besar kecil ataupun decrease ukurannya. Free variable which parameter to the problem is due to designer free to change. Sometimes to fully distinguish between hard and soft constraint. Stiffness and strength must be absolute requirement. Jadi itu penting untuk hal tersebut. Oke ya, seperti itu. Gimana cara beloknya? Oke. Nah, sama seperti ini ketika pemilihan suatu material, helmet ya. Design requirement for helmet visor, material required for visor, a safety helmet to provide maximum facial protection. Dia lebih maksimalkan pada perlindungan wajah. Gimana yang transitionnya? To allow clear vision, the visor must be optically transparent to protect the face from the front, from the side, and from below. It must be doubly curved, requiring that material can be molded. Oke, mohon maaf ya, tadi saya baru bangunin anak sorry. Jadi translation itu biasanya diambil oleh seorang pimpinan ataupun seorang perminta gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman nonton filmnya Terwujudnya Pocari Sweat ya, ada tuh di YouTube History of Pocari Sweat. Nah, itu bisa ditonton. Nah, orang yang Takaguchi yang pemiliknya itu
itu sebagai translation-nya. Jadi dia butuh suatu minuman yang enak, menyehatkan, tapi murah gitu, segala macam. Dia mintanya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang disampaikan di bagian translation. Jadi fracture of the visor, ini misalnya helm ya, fracture of visor will expose the face to damage, maximize safety, therefore translate into maximum resistance, ketahanan terhadap fracture-nya. The material property that measure resistance to fracture is the fracture toughness, KIC, the objective therefore maximize. Oke, okay. 1C. Seperti itu. Screening and ranking for helmet visor, gimana screeningnya? A search transparent material that can be molded delivery that following list. The first four are thermoplastic, the last two gases. Fracture toughness value can be found in appendix A. Gimana material tersebut kita pilih ya, dari material facial tersebut kan terbuat dari polimer, jadi dia ada beberapa pilihan untuk hal tersebut ya, screening and ranking for the helmet. Misalnya polikarbonat PC, selulose asetat, polimetil PMMA, atau polistiren, soda lime glass, baru kilat glass. Nah, masing-masing memiliki namanya average fracture toughness. Jadi tangguhan patah atau putus yang kerusakan material tersebut rata-rata harus berapa. Semakin tinggi kekuatannya semakin bagus gitu kan. Kalau misalnya soda lime glass cuma 0,6, ya dikit sekali. Jadi kalau misalnya kena pukul aja sekali langsung pecah. Hal tersebut kan tidak diinginkan. Jadi cari yang paling bagus dari beberapa material yang diberikan. The constraint have reduced the number of variable materials to 6 candidates. When ranked by fracture toughness, the top ranked candidates are PC, CA, and PMMA. Jadi 3 polikarbonat, selulosa, sama selulose asetat dan PMMA, polimetal akrilat itu jadi 3 bagian. Jadi misalnya dari 6 ya, dipilih 3, jadi nggak langsung 1. Meskipun kita tahu kalau misalnya 1 tuh nilainya 3,4 gitu, bagus banget gitu. Baru kemudian kita lakukan dokumentasi for materials for helmet visor. At this point, it helps to know how the 3 top-ranked candidate list and the last example box or use a quick web search reveals the following. Following apa aja? Pertama, polycarbonate safety shield, Google, segala macam. Setelah asetat itu spectral frames, lensa Google tools, dan seterusnya. Jadi kita harus nyari documentation for materialnya. Apa aja? Oh, polikarbonat boleh digunakan ini. Selulose asetat boleh digunakan untuk ini. PMMA boleh digunakan ini. Jadi kita harus tahu di Google ya, di Google, contohnya polikarbonat ini boleh nggak dipakai untuk sebagai safety shield atau Google atau kacamata. Nah, ternyata 3 hal tersebut iya. This encouraging alternate material have history of use for Google. Jadi memang dari ketiga material tersebut memiliki histori atau sejarah dengan fungsi sebagai kacamata ya atau protective screen. The one that ranking highest of list is polycarbonate. Jadi the one of highest. Jadi yang paling tinggi dari ranking itu memang polikarbonat, has a history use protective helmet. Jadi ada di sumber apa yang menyatakan memang kalau polikarbonat sebagai protective helmet. We select this material confidence that its high fracture toughness is the best choice. Jadi pemilihan material itu tahapannya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman kurang lebih bisa seperti ini. Jadi mencari ya di internet harus berbeda. Nanti saya pilihkan. Tapi atau teman-teman pilih sendirilah. Tapi harus berbeda masing-masing orang. Ambil contoh seperti ini, helm polisi harus seperti apa? Ini kan sudah ada contohnya. Nanti bisa contoh yang lain. Atau helm motor atau mungkin apa contohnya ya yang lagi booming, vaksin mana yang paling bagus nih ya kan, ada vaksin A, B, C untuk corona, sama seperti yang lain kan, ada vaksin menggunakan herbal, ada vaksin menggunakan ini, ada vaksin menggunakan itu, macam-macam. Yang mana yang paling bagus kan kita bisa tentukan dengan metode screening, documentation, sama translation ya, screening, ranking, documentation.
3 hal itu aja ya. Jadi yang penting itu yang ini ya. Selection engine itu screening, ranking, documentation, ranking sama documentation. Baru final selection yang mana paling bagus. Baru ada indikasi material ya. Jadi indikasi material, constraint set, properties, objective define, material indikasi for which we seek extreme value. Di mana selection A ini adalah contoh dari proses uji tarik, force deflection, di mana deflection itu disimbolkan dengan huruf delta. Baru square section, misalnya ada, udah tahu ini MKM ini ada ya force, ada jarak, ada L, di mana defleksinya diberikan simbol delta, di mana tebalnya itu B. A sama dengan B kuadrat karena kita menggunakan square dengan sisi yang sama. Baru kemudian di sini ada force, di mana suatu plat itu memiliki tumpuan di bagian sini dan bagian ke ujungnya, dan diberikan force, kita harus tahu yang namanya berapa perubahan deltanya, tebal, panjang yang dipunya. Baru ada high beam atau baja tulang, ini section area A, di mana section areanya itu seperti bentuk H, kita harus tahu bagaimana proses perhitungannya. Baru ini ada force sini dan ada delta di sini untuk menghitung defleksi. Minimizing mass alike strong tie. Design requirement for light strong tie, function tie root, constraint length L is specified, tie must support axial tensile load F without falling. Functional constraint, minimize the mass of tie cross-sectional area, choose material. Objective function equation describing the quantity to be maximized or minimized. Seperti itu. Rumusnya adalah M sama dengan A kali L kali rho mas jenisnya. Nah, we can reduce the mass by reducing the cross section. Jadi kita bisa mengurangi dari suatu massa dengan mengurangi bagian cross sectionnya atau A-nya. But there is two constraint. A must be sufficient to carry F, requiring that tegangan fracture itu sama dengan F per A. Sama ya, rumus tegangan F per A. Imagine between these two equation gives M lebih dari F kali L kali mas jenis tegangan fracture. Functional constraint, geometric constraint. So material indication is generally expressed so that a maximum value is so material index for a light strong tie is MT1 sama dengan tegangan fracture per massa jenis. Seperti itu. Minimizing mass alike stiff panel, misalnya design requirement for alike stiff one functionnya sebagai panel, di mana bending stressnya kita harus tahu, panjangnya, tebalannya kita harus paham berapa nilainya, bisa ukur secara manual. Objective minimize mass of the panel, free variable panel thickness H, choose materials. Jadi kita harus tahu dengan hal tersebut. Objective function itu rumusnya sama seperti yang tadi, M sama dengan A, L kali rho, sama dengan B, H, L kali P, di mana B dan H ini adalah mewakil dari A, L panjangnya, dan masih jenis dari material itu, dan menentukan M-nya, minimizing objective function. Constraint on stiffness, S sama dengan C, 1E, I, per L pangkat 3 lebih dari S. Second moment area I, inersia ya. Kalau misalnya dia bentuknya apa namanya itu persegi panjang, BH pangkat 3 per 12. Nah, kemudian ada M sama dengan 12 kali S absen per C1B, di mana pangkat sepertiga. BL2 kali massa jenis per E pangkat sepertiga. Functional constraint itu yang M, sedangkan kalau geometric constraint itu yang BL pangkat 2. Material index for a like stiff panel, MP1 sama dengan E pangkat sepertiga per massa jenis. Material index with the constraint of strength, radial stiffness, MP1 sama dengan tegangan gamma pangkat setengah per massa jenis. So, untuk minimizing mass alike stiff beams, design requirement for like stiff beams, function sebagai beam, length panjangnya panjang itu disimbolkan dengan L, section shape square, geometric constraint, beam must support bending load F without deflecting too much, meaning that bending stiffness S is specified as absent. Functional constraints.
The objective side is about minimize mass M of the beam. Free variable is cross-section area A and choose of material. Ya, ada objective function rumusnya seperti ini. Untuk beam ya. Constraint of stiffness S sama dengan C2 EI per L pangkat 3. Second moment area saat I atau momen inersia sama dengan B pangkat 4 per 12 atau sama dengan A pangkat 2 per 12. Untuk M ini adalah material index for live stiff beams, MB1 sama dengan E pangkat dan seterusnya bisa dibaca ini. Untuk performance equation, persamaan performance atau keandalan persamaan performa, P sama dengan functional requirement, persyaratan fungsional, F kali parameter geometri, G, dan juga sifat materialnya M. The performance of structural elements is determined by the three things: functional requirement, the geometry, and the properties of material of which is made. Jadi sifat dari material dibuatnya itu bagaimana? Dihubungkan dengan functional requirement dan geometric parameter. Dari fungsional ya ada tie, ada beam, shaft, dan column. Di mana tie-nya itu akan ditarik yang mechanical electrical. Terus kemudian misalnya ada contohnya beam ya. Diberikan beban dengan beberapa tumpuan di sampingnya. Terus kemudian kita menentukan sifatnya, dia stiffness spesifik, ya kekakuan spesifiknya bagaimana. Terus kemudian objektif minimize mass, mengurangi dari masanya. X-nya adalah M besar sama dengan rho per E besar pangkat akarnya, akar rho per E seperti itu. Untuk minimize this of mass-nya. The specific function, objective, and constraint leads to a material index. The combination in highway both leads to the index akar E per rho. Jadi kalau misalnya example material indicates tie minimum weight stiffness per decibel. Untuk objective dan constraint-nya itu adalah indeksnya adalah E per rho. Untuk beam minimum weight stiffness per decibel itu E akar E per rho. Rho ya, rho atau pi ngomongnya? Masa jenis. Rho, Pak. Ya, rho ya. Oke, makasih, Kro. Terus kemudian beam minimum weight strength principle sigma Y atau tegangan dia angka pangkat 2/3 per rho. Terus beam minimum cost stiffness per decibel akar E per cmp dan seterusnya. Di mana ada keterangan di bawahnya, rho adalah density, E adalah Young, sigma Y sama it means elastic limit or yield stress. Cm adalah cost per kilogram dan lambda thermal conductivity. Rho E adalah electrical resistivity dan Cp adalah specific heat. Nah, ini adalah translating and deriving the index. Action-nya adalah define the design requirement function. What does the component do? Constraint adalah essential requirement that must be met. Stiffness, strength, corrosion resistance, forming characterization. What is basically be maximized or minimized? Variable which constraint variable to of problems. This constraint dan seterusnya. No yield, no fracture, no buckling. Develop equation then, if necessary. Develop an equation for the object in terms of the functional requirements, the geometry, and the material properties. Identify the free unspecific variables. Substitute the free variable from the constraint equation into the objective function. Dan seterusnya ya, step-stepnya dari translation. Bagaimana kita menjelaskannya? Itu ada beberapa tahap ya. Menentukan fungsinya, constraint-nya, objektif, free variable, list terhadap constraint-nya, tidak ada yield, no fracture, no blocking, whatever. Develop atau pengembangan dari suatu persamaannya, object in terms, functional requirement, identify the free and specific variable, dan seterusnya adalah tahapan untuk membuat suatu paragraf tentang translation.
Nah, dari hal tersebut kita bisa membuat yang namanya diagram ya. A schematic A and row chart showing a lower limit for A and upper limit for row. Yang modulusnya adalah nilai E-nya, di mana satuan adalah GPA, gigapascal, dan di bagian X sumbu X ya. Itu adalah density atau row kilogram per meter kubik. Dari tersebut kita bisa tahu kalau misalnya modulus E, ini garis adalah modulus E sama dengan 10 GPA, and density row-nya sama dengan 3000 kg per meter kubik. So, where's the point to be made? Cross section is in here. And then we can now ini di bagian yang warna putih, bukan di bagian material-material yang lain atau bagian metal ataupun bagian ini bagian polimer ya, di antara seperti itu. Nah, ranking indikasi of charge, guide for minimum mass design itu dari nilai MP-nya, MB, dan MT nilainya berapa, dibuat sedemikian rupa sesuai dengan density dan yang modulusnya. And then we can find the cross section area is for about 100 density dan juga 1 untuk nilai modulusnya. Nah, untuk schematic EP chart showing grid lines for the material index. Seperti ini untuk schematic E dan row chart showing grids of lines. Sama seperti yang tadi, selection based on index M sama dengan E, akar sepertiga, dan seterusnya. Ini adalah materials, suatu, I think this is not software, but we can use GIS, computer-aided selection using the GIS software. The schematics show the 3 type of selection window. They can be used in any order and any combination. Selection engine isolates the subset material that passes out selection stage. Jadi we can know that from the software, we can put in density and price, mechanical properties and thermal properties, thermal properties, electrical properties, and all of about information you can have to know. Jadi kita dapatkan rankingnya untuk titanium sampai dengan kayu itu berapa. Dari limit on material price and then search region-nya. Kita tahu kalau misalnya semakin limit price-nya ke atas ya makin besar, material semakin bagus. Dan material polimer malah lebih cenderung lebih murah dibandingkan material logam. Except elastomer, ya elastomer mungkin bisa lebih sedikit mahal dibandingkan logam. Nah, itulah untuk bagian material selection the basic. Kesimpulannya adalah kita harus mengikuti prosedural tahapan-tahapan untuk memilih suatu material, baik itu mulai dari tahapan screening. Kita harus mengetahui dari material yang kita screening, kita cermati lebih baik. Baru kemudian ada ranking dan documentation dengan penjelasan seperti yang helmet ini ya. Desain, terus kemudian ada ranking dan documentation. Screeningnya, di screening dari beberapa material. Oke, sampai sini jelas ya untuk bagaimana basic standar yang tepat untuk memilih suatu material melalui proses atau tahapan-tahapan sederhana seperti ini. Harapannya memang teman-teman nanti dapat ketika masuk ke sebuah engineering harus melakukan compare suatu material sebelum ditentukan yang mana yang terbaik. Sama kayak misalnya konsepnya ketika teman-teman nanti melamar pekerjaan dan saat FGD, Focus Group Discussion, teman-teman diharuskan untuk memilih suatu kesimpulan, di mana kesimpulan itu harus dikeluarkan oleh masing-masing orang dari grup teman-teman dan diambil yang terbaik. Ya, otomatis pemilihannya harus seperti itu, harus jelas. Nanti teman-teman bisa jadi moderator ataupun pengarah yang baik. Oh, kalau misalnya kita harus memilih, kita harus tahu dulu mengenai
kita harus men-screening dulu. Habis screening baru kita merankingnya. Habis setelah meranking baru kita dokumentasi. Di ranking sendiri pun ada tahapannya. Nah, itu teman-teman sudah bagus kalau misalnya seperti itu. Jadi nggak langsung. Ya, itu contoh FGD ya. Misalnya dapat FGD, suatu permasalahan, kita harus screening dulu. Oke, ada pertanyaan? Siang Pak, saya Nicholas Pak. Masalah ini Pak, masalah absen sebenarnya Pak. Saya tanya, Oh, absen. Ya, kenapa? Iya Pak. Sebelumnya saya minggu kemarin kan tidak ada mata kuliah Pak, hanya sekedar absen Pak. Nah, saya kira absennya itu Pak biasanya di perkuliahan, di titel perkuliahan. Jadi saya tidak absen di kontrak kuliah Pak. Jadi ada 2 kontrak kuliah, absen itu saya tidak isi Pak. Padahal saya hadir terus Pak, seperti itu Pak. Oke, nggak masalah ya. Kembali lagi, ini saya tidak mempermasalahkan masalah untuk absensi yang pasti. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini materi yang saya masukkan ya. Ini kan belum saya masukkan attendance ya. Sedangkan pertemuan 5 juga nggak ada attendance gitu. Kosong Pak. 2 ada absensinya, coba-coba gitu. Kayak coba-coba doang kan. Tapi untuk hal ini kan saya belajar dari beberapa mata kuliah lain dan juga dari beberapa dosen. Jadi saya lakukan bukan screening namanya. Dokumentasi dulu, bukan screening dulu. Dari hal tersebut saya mendapatkan kalau misalnya lebih baik absensi tidak terlalu dipikirkan. Yang penting mahasiswa itu hadir, dan kalau misalnya belum bisa hadir bisa melalui YouTube nanti dilihat gitu. Terus kemudian yang perlu ditekankan adalah di bagian kuis dan UTS dan UAS yang saya berikan titik terberatnya. Yang penting adalah dikumpulkan UTS dan UAS dan kuisnya dengan peraturan yang sudah saya berikan. Kalau untuk masalah absen saya masih anggap kalian semua itu absen, masuk atau hadir, meskipun ya ada yang tidak hadir hari ini. Oke ya. Jadi tolong diingatkan teman-temannya bagi yang belum hadir hari ini, untuk kuis, UTS, UAS harus wajib dikerjakan. Lebih daripada itu saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Untuk membantu kalau misalnya kuisnya nggak ngerjain ya saya anggap dia 0. Kalau misalnya nggak ada toleransi lagi setelah, karena saya kasih rentang waktu ya, bukan 1 hari harus selesai, enggak. Saya kasih rentang waktu untuk mengerjakannya. Ya dari hal tersebut ya bisa kan, karena ini online jadi otomatis teman-teman bisa buka apa aja yang bisa mengisi jawaban teman-teman. Tapi ingat, pertanyaan saya itu tidak ada di internet ya, jadi otomatis kalian harus memiliki karyanya kalian masing-masing, dan dalam waktu rentang tersebut harus dikumpulkan. Kalau ada yang tidak bisa mengumpulkan ya konsekuensinya ditanggung masing-masing. Karena saya berikan waktu nanti ya, mungkin minggu ini entah hari Rabu saya berikan, ya hari Senin harus sudah batas dikumpulkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke bagian properties of materials ya. Sedikit kita bahas properties material. Oke, sudah terlihat ya? Halo?
Sudah, Pak. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai properties of material. Jadi sifat dari material tersebut kita harus pahami ya. Sifat-sifatnya seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita akan mempelajari physical properties-nya dan seterusnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu kalau misalnya dari sifat material yang untuk melengkapi analisis teman-teman untuk melakukan yang namanya screening, ranking, dan juga documentation. Itu ada basis-basis yang, begini. Ada basis-basis yang teman-teman harus lakukan gitu. Jadi kayak physical properties-nya itu harus paham bagaimana massa jenisnya, bagaimana tentang theoretical density-nya, apparent bulk-nya, type density-nya, specific weight, specific gravity, dan seterusnya. Terus kemudian ada mechanical properties ya. Mechanical properties itu sudah tahu lah ya, uji tarik, apalagi beban geser, terus kemudian ada bending, terus dan lain-lainnya. Uji impact, energinya berapa, itu mechanical properties. Hardness, acoustical properties. Nah, nanti kita akan belajar ini, saya belum baca-baca di sini. Thermal properties tahu ya, kemampuan suatu sifat material terhadap temperatur bagaimana. Bagaimana dia terdegradasi, apalagi kalau misalnya polimer, dia ada diagramnya seperti strap. Nah, yang ini jenis apa, dia masuk fase apa, ini masuk fase apa, ini masuk fase apa, ini masuk fase apa. Nah, ada beberapa fase dia dari satu polimer, jenis polimer. Baru kemudian ada thermal properties ya tadi ya, optical properties, jadi sifat optikal atau cahayanya bagaimana. Jadi kita harus diketahui ada properties, fundamental constraints, conversion factor, dan floater iridium. Jadi beberapa hal yang harus dipahami untuk menseleksi suatu material. Repot nggak? Iya, repot. Ternyata banyak yang harus diketahui Pak ya dari semuanya. Nah, physical properties kita habis mandi deh. Oke. Bocah habis mandi. Physical properties tuh ya nanti saya akan jelaskan nih. Mechanical properties nanti juga. Oke, kita lanjut ke bagian physical properties. Nah, physical properties itu kita akan bahas beberapa ya, seperti mass density, theoretical density, sama apparent bulk and density. Baru ada specific weight. Ini ternyata saya lupa tulis. Ini ada so I try to write something in here. Ada specific weight, spesifik beratnya. Terus ada specific gravity. Baru ada buoyancy and Archimedes principle. Terus kemudian ada picnometers for solid, density of mixtures. Nah, itu dia. Ada 7 ya. Mass density, theoretical density, or extra density of solid, apparent bulk, and type density, specific weight, gravity, buoyancy Archimedes, for solid, density mixture. Itu adalah hal-hal yang nanti teman-teman pelajari ya.
Saya hapus dulu untuk bisa go to the next. Ini waduh, ternyata save-saveannya numpuk kayak gini. Density udah tahu ya, densitas dari suatu benda itu berbeda-beda tergantung jenisnya, sama seperti ketika saya menaruh marble atau apa ya, kalau misalnya zaman SD tuh beli ciki terus dapat hadiah bola-bola yang bisa dipantul-pantulkan gitu, karet ya, terbuat dari elastomer, terus kemudian dicemplungkan gitu, di mana massa jenisnya ini lebih berat dibandingkan dengan air ya, water volume dan seterusnya. Jadi untuk menentukan suatu massa jenis kita gunakan rho sama dengan M per V, massa per massa per volume ya, massa per satuan volume, di mana massa bisa 1 kg, volume itu 1 meter kubik. Makanya satuannya untuk massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Dan pengaruhnya terhadap temperatur itu ditunjukkan dari persamaan di bawahnya ini, yang mana PT massa jenis terhadap temperatur atau termodinamik PO per 1 plus beta buka kurung T minus TO sama dengan PO kali 1 beta dan seterusnya. Jadi bisa macam persamaan di bawah ini bisa dipakai. Theoretical density or extra density, di mana rumusnya dipakai adalah massa jenis X-ray, di mana Zm ada Z-nya adalah dimensional number of atom or molecule per formula APFU. M-nya adalah molar atomic molecular mass in kilogram kali mol kali mol per mol. Terus kemudian per Na, di mana bilangan Avogadro adalah 6,22 atau 6,023 4531 kali 10⁻23 mol per mol, dan volume selnya adalah volume of unit cell based on crystalline lattice parameter in meter kubik. Yang ini rumusnya tahu ya, lattice parameter dapat ya Fc itu nilainya berapa volume sel. Volume sel kan kita harus tahu A-nya itu berapa. Kalau A-nya biasa dan dia BCC, dia masuk nilainya berapa. Oke. Untuk theoretical density or extra density of the apparent bulk and type density, di mana massa jenis bulk itu adalah M particles per volume particle, dan P bulk sama dengan M particle per V particles per void. Jadi rumus di bawah ini juga bisa digunakan untuk menghitung suatu bulk density, contohnya seperti komposit ataupun material lainnya. Dan beberapa hal memang ini tidak ditunjukkan dari penelitian Y. Kita harus tahu volume partikelnya itu berapa per volume, percentage gitu. Volume void itu juga gimana ya? Kita pakai hitungan, kan ini sudah pernah praktikum metalurgi ya, yang untuk menentukan fraksi alfa berapa, fraksi beta berapa. Nah, itu kan bisa, itu kita bisa permisalkan dengan kita ambil konsepnya terus kemudian kita tuang dengan volumenya void. Nah, kita bisa mendapatkan massa jenis bulknya itu berapa nanti. Tapi sedikit sekali yang, bukan sedikit sekali ya, massa jenis itu teman-teman menentukannya berdasarkan perhitungan penelitian yang lalu. Dan itu salah. Ya, kurang tepat lah. Seharusnya bisa ditentukan sendiri. Jadi bagaimana membuat suatu density bulk itu lebih valid? Ya kita harus, penelitian sebelumnya bagus ya, ada dasarnya. Tapi apakah variasinya sama dengan penelitian kita? Belum tentu kan. Kita boleh bandingkan, tapi kita harus juga ada penelitian perhitungan teoritisnya. Without theoretical concept, beberapa peneliti memang tidak mengaffordkan
Wah, pasti disagree with your conclusion nanti kalau misalnya cuma berbasis penelitian sebelumnya. Kalau density itu penting sekali loh ya. Kalau teman-teman tahu efeknya terhadap sifat materialnya. Baru cuman karena jarang buka buku, cara mencari literatur yang berbeda, akhirnya pemikiran cuma sampai situ dan mengambil data cepat, pokoknya ambil dari penelitian sebelumnya udah taruh gitu. Nggak ngambil dari dasar teori yang lain. Ya, saya harapkan nanti teman-teman 2017 sudah lebih cerdas kalau misalnya membuat material baru ataupun menganalisis suatu masalah. Teman-teman sudah tahu konsepnya seperti apa. Dan teman-teman sudah tahu tahapan-tahapan yang saya harus lakukan itu bagaimana. Bukan hanya berdasarkan pada metodologi penelitian. Tapi dari metodologi penelitian itu ada juga tahapan untuk menentukan variasi tersebut. Bukan berdasarkan dari penelitian sebelumnya saja, tapi juga berdasarkan dari konsep atau tahapan yang sudah kalian pelajari sebelumnya di mata-mata kuliah yang lain. Ya, semoga seperti itu. Specific weight-nya itu rumusnya adalah gamma, di mana gamma itu molecular specific weight sama dengan mg massa kali gravitasinya berapa per volume ya, atau sama dengan rho kali g. Baru ini ada yang kurang nih, specific gravity ya. Specific gravity itu adalah menentukan denotasi simple G dimensional physical quantity equal to the ratio of the mass density of materials at given temperature to the mass density of reference fluid selected as standard as given temperature. Since the mass density of material varies with temperature for precise definition, the temperature of both materials must be stated. Di mana D-nya itu adalah menunjukkan dari specific gravity sama dengan rho material dikali T1 per rho referensi dikali T2 sama dengan S kali T. Gitu ya. Baru ada yang namanya Bouillon-Archimedes principle. Ya, yeah. Bouillon-Archimedes principle is about saya coba tulis deh. Di mana rumus yang dipakai itu adalah B sama dengan minus rho F dikali PS dikali GN, di mana rho-nya adalah density ya. Density dikali volumenya dikali GN itu adalah gravitasi. Nah, untuk menentukan buoyancy-nya itu, dia kelihatan ini. Okay. Principle. Nanti it's possible express that P appearance sama dengan P actual plus P atau P apparent sama dengan MS dikali GN minus rho F dikali Fs kali GN. Seperti itu. Di mana MS adalah massa dari solid material tersebut, rho S massa density solidnya bagaimana, dan seterusnya.
Itu Boyle insertion matrix principle. Terus kemudian gimana ke arah terus kemudian econometric for solid-nya. Econometric for solid adalah three mass method that determine of the mass density of a solid materials as by econometer consists simply in accurate determination of the volume of small sample of the solid by a displacement method using a small glass standard flask called a econometer having a large neck. Digunakan selama 30 menit prosesnya, di mana rumus yang berlaku untuk hal tersebut adalah MS sama dengan M1 plus MS minus Rho L dikali Vx. Untuk menentukan final mass corresponding to the mass of the econometric solvent plus to the mass of the solid minus the mass of the liquid displaced by volume of immersed solid as follows. Jadi bisa dibuat seperti itu. Kalau massa jenis density of mixture, ini adalah hal yang paling sering kita temui ya. Di mana intimation mixture itu adalah dua jenis ya, material A plus B bergabung ya, campur. Jadi kita bisa menentukan yang namanya masanya ya, massa total yang dimiliki ada berapa. Jadi kita bisa menentukan MA, ya contoh aja, M sama dengan MA plus MB. Baik persen nanti dapatnya nanti kayak misalnya berapa berarti dari A total berapa, B total berapa. Nah dari tersebut kita bisa juga menentukan yang namanya volume occupied by void ya, dimana dari void tersebut kita bisa tentukan juga nilainya, volumenya. Kita bisa buat total volume dari material tersebut adalah volume material A tambah volume material B ditambah dengan volume void. Ya, lubang-lubang. Hence, density of material denotes rho and expressed in kilogram meter kubik per kilogram meter kubik, di mana rumusnya nanti adalah rho sama dengan M per V atau sama dengan X. MA massa A plus massa B per VA plus VB ditambah V voids, volume dari lubang-lubang yang ditemukan. Ya, seperti itu ya, untuk rumusnya masih jenis totalnya. Atau kita bisa menggunakan dimensional mass fraksi ya. Bagi material komposit yang massa fraksi, kita bisa tentukan dengan rumus ini. How? Rumusnya adalah WA sama dengan MA per MA plus MB. Ya, contoh seperti itu ya. Atau WB, MB
MB per MB per SMA. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus ini ya sama seperti rumus pembentukan komposit gitu. Ya, seperti itu adalah sifat-sifat yang teman harus pahami ya. Ada gimana balikin ini? Ada density mixture, ada sebentar, ada Oke, ya itu contohnya ada density of mixture, econometer of solid, buoyant and Archimedes principle, specific weight, apparent bulk and density, theoretical density, sama density ya. Itu adalah bagian dari physical properties ya, physical properties yang harus teman-teman tahu. Ya, semoga teman-teman dari sini mendapatkan pelajaran bagaimana cara menggunakan material nanti di kuisnya, dan ada beberapa tahapan yang harus teman-teman pelajari sebelum tidak nanti dari jawaban kuis teman-teman. Deskriptifnya bagaimana? Kalau misalnya screening, memang kita harus membandingkan material-material yang tepat untuk hal tersebut tuh apa cocoknya, dan harus dicari referensi di Google. Seperti itu ya. Atau misalnya keluarganya STM45 apa aja nih, IC berapa, nah itu teman-teman harus ngeluarin tuh list-listnya yang mendekati, nggak harus sama persis tapi mendekati. Oke. Itu saja dari saya. Oh, ternyata udah rame. Ada pertanyaan? Untuk masalah absen sudah ya, sudah jelas ya, tidak terlalu saya permasalahkan. Tidak akan saya, absensi tidak mempengaruhi nilai. Yang mempengaruhi nilai hanya kuis, UTS sama UAS, dan tugas ya. Tugas ada di kontrak, ada tugas ya. Itu saja dari saya. Tolong tolong nanti dikerjakan. Dicek saja di kuliah.tika.ac.id apakah saya sudah memasukkan kuisnya atau belum. Kuisnya akan saya masukkan di pertemuan ke mana ya? Tadi saya sudah buka. Perkuliahan ke-7 ya. Nanti akan saya masukkan di perkuliahan ke-7, tolong dicek. Kalau sudah bisa dikerjakan, monggo dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya lewat WA. Seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Pak, isi pertanyaan, Pak. Iya. Ya, monggo David. Kemarin, Pak, kalau nggak salah, pertemuan keempat mau diupload ya, Pak? Dulu waktu pertemuan keempat bilang, Pak. Belum, kan? Saya belum, Pak. Yang tentang diagram density itu loh, Pak, penjelasannya. Pertemuan keempat itu, Pak. Ya? Itu pertemuan keempat tanggal berapa, Dek? Keempat. Tanggal 5. Seminggu lalu. 2 minggu lalu ya? 2 minggu lalu, tanggal berapa? 9. Tanggal 12. Tanggal 12 ya? Tanggal 12, sebentar. 12. Oh, tadi. Sebentar ya, Gabriel ya. Kita cek dulu ya, tanggal 12. Itu lewat Zoom atau lewat apa ya? Lupa saya. Google Meet ya? Ini kalau masalah, Pak. Ini tanggal 12 ini ya. Jamnya kok beda, jam 2.20. Sebentar.
Oh, ini ya. Oh, ada. Ini belum diupload ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh. Oh, gitu ya. Oke. Saya download ini. Saya upload nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Saya baru sadar. Oke, terima kasih ya sudah diingatkan. Saya Oke. Ada lagi yang saya mungkin miss gitu? Tidak ada ya. So, kalau misalnya ada, Pak, Bapak kurang ini, Bapak ini, ya langsung ngomong aja ya, nggak apa-apa ya. Saya juga manusia, saya banyak salahnya juga. Nah, gitu. Pada suara ketawa itu bukan suara ini ya, suara hantu, suara anak-anak bocah itu ya. Oke, itu nanti saya upload sama yang untuk hari ini. Jadi ada 2, nanti ditunggu saja apa namanya sinyalnya. Nanti ditunggu saja uploadan di YouTube-nya. Oke ya. Ya Allah, gue mau ngajar, Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya. Bisa saya akhiri ya, teman-teman. Semoga pembahasan yang tadi kita bahas dapat menambah ilmu saudara-saudara untuk mengerjakan kuis nanti. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Dia ada daun Saya N ya. gitu kan. Enggak tahu,